Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara hari ini. Pemirsa, hari ini 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Tentunya Hari Pendidikan Nasional ini adalah hari yang penting untuk diperingati karena sebagai dalam rangka memperingati pentingnya peranan sistem pendidikan dalam kemajuan bangsa Indonesia. Tahun ini mengangkat tema bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Itu pula yang menjadi tema kita hari ini, pemirsa. Untuk itu kita akan perbincangkan seperti apa sih sebenarnya perkembangan pendidikan yang ada di Aceh dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh saat ini. Untuk itu saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Pemirsa, sudah hadir bersama saya Bapak Tabrani Yunis sebagai pengamat pendidikan. Assalamualaikum Pak Tabrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara kembali. Ya. Dan kemudian juga pemirsa sudah hadir bersama saya Bapak Al-Munzir SPD MSI. Beliau adalah Ketua PGRI Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Al-Munzir. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mewakili beliau. Mewakili. Oke, mohon maaf ini belum ada revisi tadi Pak ya. Baik. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara Pak. Dan kemudian pemirsa sudah hadir bersama saya. Di sini Ibu Evi Susanti SPD MSI, beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir Sama-sama. di Aceh Bicara. Terima kasih juga sudah mengundang kami. Baik, hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, tentunya menjadi momentum yang baik kita merefleksikan seperti apa sih sebenarnya pendidikan kita saat ini, sudahkah kita mampu untuk menjawab tantangan yang ada saat ini, dan kemudian ada beberapa persoalan fundamental soal pendidikan yang perlu ada solusi perbaikan yang konkret dan signifikan seperti apa begitu ya dari pemerintah saat ini. Nah, mungkin saya ke Pak Tabrani terlebih dahulu ya sebagai pengamat pendidikan gitu. Mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa sih kalau dari kacamatanya seorang pengamat saat ini kondisi pendidikan yang ada di Aceh seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini yang harus yang dari Dinas Pendidikan dulu lah. Ya kan? Tapi nggak apa-apa diawali oleh pengamat dulu ya Pak. Ya, sebagai pengamat ya kita mengamati gitu ya. Nah baik, ketika yang pertama sekali ya bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional yang mengangkat tema bergerak bersama, melanjutkan Merdeka Belajar. Itu seperti hari ini juga Menteri Pendidikan kita sudah mulai pamit. Jadi dengan menitipkan sebuah konsep yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, betul. Nah, jadi mungkin sesuai juga dengan tema yang hari ini saya lihat ya. Nah, ini kan sesuatu yang penting untuk kita bicarakan karena ini menyangkut dengan kepentingan anak bangsa. Betul. Nah, tadi kalau saya ditanyakan bagaimana kondisi pendidikan di Aceh saat ini, ya ini kan juga kapasitas kita berbicara pada hari ini juga mungkin pada level-level yang berbeda. Yang idealnya pada hari ini juga maunya ada hadir ya Kepala Dinas Pendidikan. Betul. Ya. Karena kebetulan sebenarnya hari ini harus hadir, tapi ada kegiatan atau lain yang mendesak. Ya sekurang-kurangnya sekdisnya datang membicarakan masalah pendidikan karena ini Hari Pendidikan ya. Tapi sayangnya mungkin mereka sibuk karena ya kalau Kepala Dinas kan dia punya pekerjaan dua ya. Dua pekerjaan sebagai PJ Bupati dan juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Jadi kita ya pahami saja. Tapi kita maklumi hari ini Pak. Saya juga berharap hari ini juga sebenarnya Pak datang itu paling tidak sekdisnya datang supaya dia bisa menjelaskan konsep ini sebelum kita membicarakan itu lebih lanjut. Nah, baik kalau seandainya apa yang saya amati ketika kita berbicara tentang pendidikan, tentu saja sebenarnya pendidikan Aceh tidak bisa kita berbicara secara parsial. Artinya tidak bisa hanya melihat pada level jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan juga pada perguruan tinggi, tapi secara keseluruhan harusnya. Jadi makanya juga harusnya hadir di sini juga ada orang dari perguruan tinggi supaya kita bisa lebih enak membicarakan itu. Nah, kalau
kita mengikuti pemberitaan, ya sebenarnya berita-berita semuanya bagus-bagus saja. Seakan-akan pendidikan kita tidak terjadi apa-apa. Ya maksudnya ya aman-aman saja. Tapi apalagi misalnya sekarang ini banyak diberitakan misalnya tingkat kelulusan sudah semakin tinggi. Ya ketika lulus di sana banyak lulus SPNB SNPB. Ya itu karena sekarang banyak kali bertukar terus ya. Jadi kita bingung juga. Jadi ada yang lulus ke perguruan tinggi dengan angka yang sudah dikatakan tinggi dan juga malah diklaim sebagai daerah yang sudah memiliki tingkat kelulusan yang tinggi. Nah, itu kan masih bisa diperdebatkan. Nah, namun demikian ketika kita berbicara pendidikan kan tentu saja tidak bisa berbicara tentang angka-angka, ya Pak. Ya. Jadi kalau seandainya kita berbicara tentang angka-angka, akhirnya juga kita terjebak dalam model pembelajaran belajar mengejar angka. Nah, jadi kalau kita lihat pendidikan di Aceh saat ini, saya melihat ada realitas yang sebenarnya harusnya menjadi tanggung jawab pendidikan yang berkaitan dengan semakin rendahnya minat membaca daripada generasi yang berada sekarang di sekolah-sekolah. Saya kira bukan hanya pada siswa, juga pada guru. Nah, ini adalah sesuatu yang membahayakan pendidikan kita kalau ini tidak diatasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita berbicara pendidikan pada level provinsi, ya tentu saja pada level di sini yang berbicara kita melihat pada dinas pendidikan, pada badan daya, dan juga pada departemen agama. Dan satu lagi perguruan tinggi. Yeah. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat pada sistem kelola, jadi kalau saya mengatakan ada hal yang menjadi persoalan, seharusnya sistem kelola pada level pendidikan di level kabupaten, kota, dan provinsi, ini pengelolanya menurut saya bukan orang-orang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk membangun pendidikan Aceh yang sesuai seperti yang diharapkan oleh masyarakat Aceh. Ya, karena apa? Karena yang menjadi pemimpin di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang mengurus pendidikan, bukan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan. Dan ini sebenarnya merupakan kesalahan dari pihak yang lebih tinggi pada level gubernur dan juga ada ke Mendagri yang menempatkan mereka dengan orang-orang yang memang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengatur pendidikan. Jadi ini ikut berpengaruh kalau seandainya kondisi pendidikan kita masih belum memberikan semacam kepuasan. Ya rasa puas, rasa senang kita melihat tentang progres yang terjadi. Jadi artinya di sini banyak hal juga sebenarnya harus kita perbaiki ya untuk sistem pendidikan kita ke depan begitu ya. Mulai dari leadernya saja sudah harus kita perbaiki di sana begitu. Kemudian baru ke sistem ke bawahnya. Makanya sebenarnya kalau seandainya ini kan boleh kita katakan ada pada posisi salah kelola. Ya salah kelola karena memang salah penempatan orang-orang yang ditempatkan pada posisi kunci untuk mengatur pendidikan. Yang kedua juga ketika pendidikan ini juga karena memang diseret ke ranah politik. Jadi akhirnya semua proses pendidikan itu berlangsung sangat politis. Malah sampai kepala sekolah pun ini yang bahaya, ada kepentingan di sana begitu. Ini yang masyarakat idealnya kan tidak seperti itu. Jadi pendidikan ini tidak ditarik ke ranah politik sedemikian rupa. Nah, jadi dia harus diberikan semacam keistimewaan, diberikan semacam otonomi sehingga dia bisa mengatur pendidikan dengan baik. Tapi kalau diseret ke ranah politik, maka dia akan disesuaikan dengan kepentingan politik penguasa. Dan ini berbahaya untuk sistem pendidikan kita. Dan apalagi misalnya begini, pengelola pendidikan tidak mengenal. Saya boleh mengatakan banyak yang tidak mengenal akar masalah pendidikan. Ketika tidak mengenal akar masalah pendidikan, maka tidak tahu bagaimana mengintervensi. Karena tidak tahu masalahnya, bagaimana bisa mengatasi masalah, jangan-jangan nanti seperti dokter yang tidak melakukan diagnosa terhadap penyakit,
lalu dia memberikan obat, akhirnya salah obat. Salah, Nah, malpraktek jadi di pendidikan sini. kita juga di Aceh bisa jadi nanti salah obat. Oke, Gitu. oke. Baik. Saya ke Bu Evi ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Tabrani. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional dulu nih ya. Tadi benar dikatakan Pak Tabrani harusnya dari bagian pendidikan dulu ya. Tapi kan sama-sama kita pendidik juga ya Pak, Iya, ya. Mendidik anak di rumah Saya juga mantan. Mantan, oke. Baik, selamat Hari Pendidikan Bu Evi. Ini tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Tabrani bahwa sebenarnya ada banyak persoalan yang perlu kita benahi begitu untuk menjadikan kualitas pendidikan kita khususnya di Aceh ke depan lebih baik lagi. Nah, kalau tanggapan dari Bu Evi sendiri dengan kondisi kita saat ini seperti apa, Bu Evi? Baik, terima kasih Bu Ida. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa lebih dahulu. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional pada hari ini kepada seluruh insan pendidikan, khususnya lagi kepada guru-guru hebat yang ada di Indonesia, terkhusus yang ada di Aceh dan Kota Banda Aceh. Semoga hari ini menjadi penyemangat baru ya untuk melakukan perubahan di sektor pendidikan. Baik Bu Ida, menjawab apa yang tadi ditanyakan, memang pendidikan ini kan persoalannya terus bergulir. Karena perubahan dan perkembangannya juga cepat dan dinamis. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada, ini butuh sinergitas kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan. Karena pendidikan ini tidak bisa diurus oleh orang-orang yang hanya duduk di dinas pendidikan atau di lembaga pendidikan, karena butuh pengaturan yang secara komprehensif itu saling berkesinambungan. Misalnya dari sisi legislatif, ini regulasinya juga harus ada pembaharuan, dibenahi, harus kuat gitu ya, bagaimana mengatur pendidikan yang ada di Aceh, khususnya lagi kami seperti di Kota Banda Aceh misalnya. Kemudian kepala daerah dan seluruh jajarannya juga memang harus komitmen untuk memperhatikan sektor pendidikan. Khusus lagi sebagai pelaksana di lapangan ya, dari mulai kepala dinas sampai kepada kepala sekolah dan dewan guru. Nah, kemudian masyarakat ini kalau tidak mengerti tentang pendidikan, maka sulit sekali nih kita bisa bergerak maju. Nanti pemangku kepentingan semuanya ingin berbuat, kalau tidak mendapatkan dukungan yang baik juga dari orang tua dan masyarakat, ini bisa kita katakan tidak menunjukkan keberhasilan yang nyata. Jadi seluruh elemen memang harus mendukung penuh terhadap pendidikan. Nah, oleh sebab itu kalau saya ini bicara dengan dalam konteks Kota Banda Aceh gitu ya. Untuk Merdeka Belajar ini segala upaya itu memang kami jor-joran istilahnya ya bahasanya untuk bisa menyahuti Merdeka Belajar. Jadi dari mulai program sekolah penggerak, program guru penggerak, kemudian bekerja sama dengan orang tua terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, perundungan pada anak. Karena sekarang pendidikan tidak hanya dalam konteks akademik. Anak-anak di Merdeka Belajar ini kita persiapkan bagaimana 10, 15 atau sampai ke 2045 yang dicita-citakan oleh Indonesia sebagai 100 tahun Indonesia merdeka, melahirkan generasi emas. Generasi yang kita asuh sekarang ini adalah generasi yang memang nantinya harus survive mereka terhadap bagaimana perkembangan zaman ke depan. Jadi kompetensi-kompetensi yang mereka miliki itu sudah sangat jauh berbeda dari tuntutan kurikulum yang dulu. Kalau dulu yang penting anak punya kemampuan akademis, psikomotorik begitu ya. Kalau hari ini mereka harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis begitu. Kemudian berkebinekaan global karena dia sudah menjadi bagian dari warga dunia. Jadi itu semua kompetensi itu harus dimiliki oleh generasi kita. Nah, jadi mendorong ini semua di level pelaksana, ini guru menjadi garda terdepan. Kalau kita benahi sarana prasarana, ini terus kita buat.
Sebagai contoh misalnya, ingin meningkatkan nilai literasi. Karena anak-anak ini memang harus literat ya. Guru juga harus literat. Salah satu contoh, sekolah banyak nih yang langsung buat pojok baca di setiap kelas. Benahi sarana prasarana perpustakaan misalnya. Ini tidak akan menunjukkan keberhasilan signifikan seandainya kemampuan literasi daripada guru-guru dan kompetensi mereka untuk meningkatkan literasi anak ini masih rendah, bagus perpustakaannya ini tidak akan berhasil. Jadi memang guru ini harus terus kita benahi. Nah, untuk meningkatkan kompetensi guru ini, yang disampaikan Pak Tabrani tadi kan bukan pekerjaan mudah, begitu. Jadi semua elemen dan dari segala aspek ini harus kita perhatikan. Pemerintah sudah berbuat misalnya dengan tunjangan sertifikasi untuk memperhatikan kesejahteraan gitu ya. Tapi jaminan keselamatan, jaminan keamanan, ya, karena bayangkan hari ini Bu, guru ingin berbuat lebih juga ada rasa ketakutan. Ini kebetulan ada perwakilan PGRI juga. Dari PGRI nanti gitu bisa ya. langsung menjawab hal itu ya. Karena apa? Karena banyak orang tua muda sekarang ini memaknai pendidikan kepada anak seolah-olah langsung di-cut-cut gitu ya. Saya ambil contoh di Medan, karena saya orang Medan. Kalau kita berbicara kepada siswa, kenapa tidak kau buat PR misalnya, itu tidak tergolong perundungan, tidak tergolong kekerasan. Tapi kalau logat itu dibawa ke Aceh, maka itu bisa jadi masalah besar. Jadi kan ini tergantung bagaimana konteks budaya di setiap daerah tidak sama. Makanya mengatur pendidikan di Indonesia ini bukan persoalan mudah juga gitu ya. Punya spesifik masing-masing gitu setiap daerah. Satu kabupaten kota aja itu butuh penanganan yang serius gitu ya. Baik, dari beberapa program tadi Ibu sebutkan bahwa kalau dari sistem pendidikan kita sebenarnya ada program-program untuk mendukung kualitas pendidikan kita lebih baik, seperti tadi ada orang tua penggerak begitu ya, sekolah penggerak sekolah penggerak, guru penggerak. Orang tua baik. Nah, ini apakah program-program ini saat ini sudah efektif untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita? Iya. Kalau untuk di Banda Aceh ya Bu ya, saya nggak bisa mengeneralisasi. Untuk Banda Aceh alhamdulillah kita waktu itu dibuka oleh Kemendikbud untuk seleksi guru penggerak itu angkatan 5, angkatan 8 dan angkatan 9. Jadi tidak semua kabupaten kota dibuka dari mulai angkatan 1 gitu. Alhamdulillah kita sudah lulus 93 orang guru penggerak. Di antara 93 itu ada 40 yang sedang diklat. Ini sampai 6 bulanan mereka diklat itu ya. Jadi yang dihasilkan sih alhamdulillah gitu. Memang artinya secara mindset, karena mereka adalah guru-guru muda, mereka tuh lebih kreatif gitu ya, kemudian inovasi dan bisa menerima perubahan dibandingkan dengan guru-guru yang sudah senior begitu. Kalau guru senior ini kan cenderung stagnan begitu ya. Kalau ada perubahan terhadap apalagi seputar digital misalnya, itu sulit sekali bisa accept dengan cepat gitu. Tapi kalau guru-guru penggerak ini karena rata-rata usianya juga muda-muda, ini yang kami rasakan gitu ya, mereka cepat dan sangat fleksibel menerima perubahan pada kurikulum Merdeka. Jadi yang kami evaluasi dan kami nilai selama ini rata-rata mereka memang kreatif, kreatif, inovatif gitu. Jadi pengelolaan pembelajaran di kelas juga terjadi perubahan yang nyata dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum lama yang sifatnya itu doktrinisasi ya. Kalau guru zaman dulu kan pokoknya ngajar, murid itu hanya dengar gitu ya, menyimak. Kalau sekarang pembelajaran itu kan siswa itu harus menjadi center dia. Mereka pelaku, mereka harus terlibat gitu. Jadi guru itu adalah fasilitator. Apalagi pembelajaran itu berbasis diferensiasi kan kalau sekarang. Jadi kita harus memperhatikan potensi setiap anak itu yang berbeda-beda. Tidak boleh dipaksakan seluruh siswa sama rata mengarah gitu kepada ya, satu ini.
Artinya di sini dari segi kualitas karena sudah mulai membaik begitu ya dengan program yang ada begitu. Ada guru penggerak. Jadi, baik. Tadi sudah disinggung sedikit soal guru nih sebagai garda terdepan ini Pak ya untuk pendidikan kita yang ada di Aceh begitu. Tapi ada tapinya tadi ya gitu. Ada hal yang harus juga ditingkatkan dari guru-guru kita terutama tadi masalah literasi begitu. Nah, kalau tanggapan Bapak ini terkait hal ini seperti apa kondisinya saat ini Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua nih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Hari Pendidikan Daerah juga diperingati dan semangatnya melebihi keadaan ini ya. Insya Allah ya Pak ya, nanti Pak tanggal Tabrani 20 ya Pak. dan Bu Epi. Saya mewakili Ketua PGRI, saya Jamaluddin dari bidang Biro Kerjasama Kemitraan. Mungkin saya ambil ranah profesi dulu. Hari ini kan kita peringati Hari Pendidikan Nasional ini untuk mengenang jasa-jasa arwah pahlawan yang telah gugur dan memperjuangkan, terutama Ki Hajar Dewantara. Artinya di momen ini kita juga merasa bertanggung jawab. Memang mengambil dengan mengisi itu beda bebannya. Hari ini kita mengisi. Orang-orang tua kita itu sudah memperjuangkan dengan tumpah darah, beban berbagai hal, psikologis, finansial malah. Hari ini kita mengisi. Terus dengan kebebasan yang ada pada kita, dengan otoritas yang ada pada kita ini, hari ini mudah-mudahan kita insya Allah bisa melakukan upaya-upaya ke arah perbaikan itu. Kalau kita lihat ini PGRI kan mengarah kepada kelolaan organisasi profesi guru. Jadi di sini saya pegang aja pada standar 4 kompetensi guru. Saya melihat dulu bertanya kenapa kadang-kadang di urutan itu kita bolak-balik. Iya kan? Ya Pak Tabrani. Saya bertanya, ini urutan yang benar yang mana sebenarnya? Ternyata urutan yang benar itu juga menjadi persoalan. Hampir urutan benar itu enggak kita pahami bersama. Urut yang benar itu kompetensi kepribadian. Artinya seorang guru itu memang dari dulu itu sudah ditempatkan kepribadian yang bagus. Kemudian kompetensi sosialnya gimana? Nah, bisa nggak dikawinkan antara kepribadian dengan sosial ini? Ini dulu mungkin ya menyangkut karakter. Nah, baru melangkah ketiga adalah pada pedagogiknya. Hari ini kita harus kita ukur nih Bu Epi. Mengaku boleh, tapi ukurannya harus diperjelas. Kompetensi pedagogi itu sejauh mana kita memahami ya psikologis perkembangan, ya. Perkembangan remaja, kenapa anak bandel dan segala macam. Memang satu sisi kita mengukur adanya masih perkelahian, perundungan segala macam. Tapi amanah sebelumnya juga pedagogiknya itu sudah diamanahkan sebelumnya. Baru terakhirnya profesional. Jadi hari ini kita masih punya masalah di 4 kompetensi itu. Maka oleh karenanya saya selaku di organisasi profesi guru mengatakan kalau ditanya masih ada permasalahan di guru, masih ada masalah. Dan kita ucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah memberikan kompensasi penghargaan yang barangkali hari ini saya pernah mendengar itu Pak Direktur kami dulu, Kepala Dinas kita juga, Pak Anas Adam, bahwa tidak serta-merta bahwa kompensasi finansial ini berjalan seiring dengan kualitas pendidikan. Dan ini memang kadang-kadang kita terbukti. Jadi oleh karenanya kita berharap kompetensi sosial kepribadian ini di sini penting kita tekankan dan kita lihat, apalagi pada kurikulum merdeka. Ya kan? Misalnya kalau ditanya guru yang terpenting hari ini integritas. Jadi integritas itu ada di mana? Ya, di 4 standar kompetensi. PPG hari ini juga sudah lakukan. Tetapi saya juga teringat bahwa ada keluhan di masyarakat yang masih mengkhawatirkan nilai-nilai baik, aktualisasi nilai-nilai kita yang masih gagal. Jadi oleh karenanya di profesi keguruan ini juga kita berharap dengan Hari Pendidikan Nasional ini,
kalau menjadi pusat kajian evaluasi saya di 4 standar kompetensi ini. Coba kita lihat baik-baik, lalu kita perbaiki. Lalu di profesionalnya gimana? Saya senang, artinya guru ini sebagai, kalau istilah di perbankan itu kan ada bahasa TF, transfer. Jadi bahasanya kita sederhanakan, transfer, TF. Ke nomor rekening mana? Kalau TF uang jelas dia, nomor rekening tujuannya sampai. Tapi TF ilmu ini harus dimediasi oleh seperangkat tadi. Bagaimana? Kurikulum kemarin dan hari ini mengajarkan kita kepada efektivitas untuk mencapai sasaran. Jadi yang jadi masalah Bu Epi hari ini, TF kita ini gimana ke anak-anak? TF guru ini. Sudah tepat atau sudah belum? mudah, masih punya masalah, masih melenceng. 100 kita TF, mungkin 50 yang sampai. Seperti itu. Jadi ini barangkali nggak kita tekniskan. Tapi kalau kita lihat dari persoalan ini yang paling mendasar itu di mananya sih Pak sebenarnya, dari sistem rekrutmen gurunya sendiri kah, atau memang dari sistem pendidikan ini memang tidak mumpuni bisa meningkatkan yang 4 tadi? Iya, saya sependapat tadi kan, komprehensif ya pendidikan ini kan. Pendidikan ini baik tidak baik, dia adalah proses keberlanjutan, suka tidak suka. Seperti keimanan kita juga, naik turun pun ya tetap namanya tidak bisa dirubah. Jadi pendidikan ini adalah proses keberlanjutan. Tentu kalau dilihat komprehensifnya 8 standar. 8 standar ini memenuhi kriteria ukur baik tidak. Satu sisi kita hanya mengukur pada standar kompetensi guru tadi, ya kan? Tetapi standar lain juga sangat mendukung. Kalau dilihat dari standar kompetensi guru, saya sampaikan tadi, bahwa kita masih punya masalah di item 1. Ya kan? Misalnya kita menganggap bahwa kita Aceh ini dengan kepribadian baik, sosial baik, tetapi ketika dites kemampuan dasar kita di Aceh ini jadi kok nggak lolos begitu kan? Nah ini kan jadi tanda tanya buat Pak Tabrani, ya kan? Karena kita menganggap ini sudah selesai gitu. Saya bukan mengatakan tidak ada kemajuan, tetapi coba di ranah ini kita jangan main-main. Gitu. Ya. Semua kita sudah baik, tetapi jangan kita abai, jangan kita anggap ini remeh, karena kita apalagi keacehan ini ada 4 keistimewaan, maka sebenarnya standar sosial dan kepribadian ini harus betul-betul belan gitu ya. Kalau kita masuk kepada pedagogik, Bu. Kita mengenal anak itu, Jepang mengenal anak sampai mejanya naik turun ya di dalam kelas. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu secara lahiriah fisik, belum lagi kita mengenali secara mentalitas. Kita pikir mengenal anak ini hanya mengenal nama dia, enggak seperti itu. Jadi oleh karenanya sangat menarik sebenarnya bicara wilayah pedagogik. Bagi orang-orang luar negeri, hiu nakal itu menjadi disenangi. Sampai dia putus kaki, dia tetap ingin menemukan perilaku hiu putih. Tetapi ketika kita dihadapkan pada manusia, kita kadang-kadang galau. Ada bahasa yang mengatakan ini mudah-mudahan selesai anak kelas 3 ini nggak ada lagi anak bandel. Saking kewalahannya. Saking begitu kira-kira. Nah, tapi tidak pernah hal tersebut akan tercapai begitu. Selalu ada hal-hal yang memang diberikan akan ada ujian tantangan oleh baru. Allah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi setelah yang satu ini pemirsa jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut kami kembali di Aceh Bicara. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita
butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Kalau bicara soal pendidikan tentu berkaitan erat dengan indeks kompetitif global ataupun sumber daya manusia kita, begitu ya. Kalau kita bicara kompetitif artinya kita harus siap tidak hanya tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, begitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi ataupun sistem pendidikan yang saat ini ada, dari Pak Tabrani mungkin bisa menilai sejauh mana kita mampu berkompetensi dengan orang luar selain di lokal. Pertanyaannya makin lama makin berat nih Pak. Karena kita bicara soal pendidikan hal paling mendasar ya Pak dalam kemajuan Indonesia. Hardiknas nih Pak. Iya, itulah makanya. Nah, ketika kita ini kan pada kemampuan kompetitif ya. Nah, kemampuan kompetitif itu sangat ditentukan juga oleh pola pendidikan yang berlangsung. Nah, kalau seandainya pada pola pendidikan kita ya katakanlah ya tidak mengajarkan nilai-nilai kompetitif semacam itu, ya otomatis kita juga akan selalu keok untuk bersaing. Nah, salah satu yang harus yang kita salah satu alat untuk kompetitif itu yang pertama bergerak dari dasar. Saya tetap saja mengatakan bahwa persoalan pertama adalah persoalan kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi kita kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita masih berada pada nomor di ekor ya. Dan ini yang menunjukkan bahwa menjadi indikator bagi kita bahwa ini semakin sulit kita untuk ya bersaing. Nah, karena ini kan ketika kita berorientasi pada model pendidikan misalnya selama ini kan kita menjadikan Finlandia sebagai sebuah barometer kita. Sesungguhnya seperti yang kenapa misalnya di Finlandia itu mereka apapun yang diberikan seberat apapun persaingannya bisa dilakukan karena memang persoalan dasar mereka sudah selesai. Yang pertama pada kemampuan literasi. Ya, mereka tidak ada persoalan lagi pada anak-anak 15 tahun dengan persoalan literasi karena kemampuan literasi mereka memang sudah tinggi. Yang kedua numerasi. Jadi kemampuan numerasi mereka juga begitu tinggi sehingga seberat apapun tantangan itu diberikan dia akan mampu menyelesaikan. Begitu juga dengan sains. Nah, sementara kita jangankan kepada sains, pada level literasi saja kita masih bermasalah. Bermasalah itu bukan hanya pada level anak, pada level peserta didik, tetapi juga pada orang yang menjadi di garda depan. Ya, kita katakanlah kita tadi guru. Nah, idealnya kan kalau seandainya kita ingin mampu menyiapkan generasi yang bersaing, maka harus diawali dengan tindakan-tindakan yang serius untuk mengatasi persoalan rendahnya kemampuan literasi. Nah, jadi karena begini dia memiliki konsekuensi. Bagaimana kita berharap peserta didik itu menjadi kreatif kalau tidak diberikan kemampuan untuk memahami sesuatu secara ideal atau secara optimal. Jadi kalau seandainya dia pemahamannya saja rendah, bagaimana kita pancing dia bisa kreatif? Begitu juga dengan sikap inovatif yang ingin kita harapkan. Tidak akan bisa seseorang inovatif ketika dia kemampuan dia untuk literasinya rendah. Kemampuan memahami saja masih rendah, apalagi untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis sampai dengan kemampuan untuk memberikan solusi. Karena literasi kan mulai dari membangun pemahaman sampai dia mampu untuk mengatasi persoalan hidupnya. Nah,
kalau dia bisa mengatasi masalahnya sendiri saja sudah lumayan. Jadi apalagi kalau seandainya dia mampu untuk berkompetensi dengan orang-orang lain di luar komunitas dia, di luar daerahnya, ataupun di luar daripada negaranya. Nah jadi kalau kita lihat saat ini kemampuan kompetitif itu ini masih menjadi masalah. Makanya saya pikir inilah yang menjadi prioritas di dalam kurikulum Merdeka. Yang katanya, dan ini juga kurikulum Merdeka saya belum tahu juga nih Bu, ya apakah semua stakeholder, terutama yang formal, stakeholder yang formal yang saya masukkan, katakanlah ini kan mulai dari Mendiknas, Kemendikbud, kementerian, lalu diturunkan kepada kepala-kepala dinas. Ketika konsep Merdeka Belajar yang dikatakan oleh menteri misalnya adalah untuk memberikan untuk membebaskan sebuah langkah pembebasan. Apakah ini juga bisa diterjemahkan oleh kepala-kepala dinas dan jajarannya? Dan juga apakah guru-guru yang berada di garda depan ini memahami benar tentang konsep ini atau tidak? Ini sesuatu yang sebenarnya tadi kalau dikatakan sudah ada guru penggerak ada 90, makanya kalau seandainya guru penggerak itu 90 dengan jumlah sekolah di sekolah, guru yang ada di kota Banda Aceh, belum cukup. Apakah itu sudah memadai, sudah bisa menjadi sebagai katalisator untuk mempercepat proses mencapai pemahaman tentang konsep itu? Pemahaman itu baru pada level pemahaman, belum pada implementasi. Betul. Nah jadi kalau seandainya, makanya saya juga kadang-kadang bertanya nih ya, ini bayangkan mulai katakanlah 2019 sampai dengan sekarang katakanlah 5 tahun. Awal kan belum begitu dikenal misalnya dengan Merdeka Belajar. Ini kan kemudian konsep itu disampaikan, tapi apakah konsep itu sudah dipahami dengan benar oleh guru? Apalagi baru 90 orang. Dan 90 orang ini juga belum tentu dia memahami itu secara kafah. Jadi ini menjadi masalah. Jadi kita memang masih sulit untuk berharap. Ya karena memang sebenarnya ketika memberikan kebebasan adalah bagaimana memberikan kebebasan kepada anak kepada peserta didik untuk bisa berkreasi, untuk bisa berinovasi dan membangun kemandirian, Bu ya. Itu yang tapi makanya saya katakan ini, bagaimana kita akan bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar ketika ini tidak selesai. Pada pemahaman saja tidak selesai, bagaimana bisa mengimplementasikannya secara apalagi dengan jumlah guru penggerak yang masih sangat sedikit minim sekali begitu ya, dibandingkan dengan malah sekarang sebenarnya kita kekurangan guru, tapi dengan jumlah sedikit seperti itu artinya ini masalah juga. Jadi makanya terkadang dan yang beratnya lagi begini nih, ini Mendikbudristek ini sekarang ya kan sudah selesai nih, dan pada hari ini dia tadi kalau nggak salah tadi Kudus ya itu menyampaikan bahwa udah ya pamit, lalu menitipkan. Nah, dia yang memiliki konsep dan dia tidak lagi melanjutkan. Pertanyaannya, ketika bagaimana nasib yang ditinggalkan Merdeka Belajar ini ke depan? Akhirnya kita kan yang ini belum selesai, masuk lagi yang baru tercecer lagi. Dan ini pergantian nanti misalnya menteri. Masalah pendidikan kita berganti-ganti, akhirnya tidak ada solusi apapun. Begitu cuma makanya sebenarnya tidak boleh ganti. Sebenarnya tidak bagus juga kalau ganti menteri, ganti program begitu ya. Ganti program harus. Tapi kurikulum sebenarnya bukan berganti, tetapi harusnya adalah memperbaiki. Berlanjutan ya. Sehingga dia bisa terjadi ya yang namanya sustainability itu. Bagaimana kita dalam pendidikan berharap bisa terjadi sustainability ketika konsep yang dijalankan hari ini lalu tiba-tiba berganti lagi, yang pusing guru juga ya Pak. Baik, Pak Jamal ini bisa menjawab nih, karena kan kalau bicara soal Merdeka Belajar nih gurunya udah mereka belum ini ya, apakah sudah mereka atau belum gitu, karena kalau kita lihat guru banyak sekali tantangannya begitu, belum lagi mengajar, belum lagi masalah administrasi dan lain sebagainya yang harus dihadapi. Tambah lagi Merdeka Belajar ini yang banyak sekali yang harus diselesaikan gitu. Ini seperti apa Pak? Ya, jadi begini, ini memang
Iqra itu kan itu Merdeka Belajar. Betul. Kemudian antara kurikulum Merdeka Belajar dengan agama kita Islam sebenarnya lebih makro. Ya. Ini menjadi bagian daripada Iqra itu kan. Ya. Jadi Allah minta alam ini di Iqra itu. Bukan hanya sebatas pada guru, pada anak. Cuman kemampuan kita ini memang selalu masih di bawah kemampuan Allah, itu mesti, karena kita menjadi manusia. Sudah mutlak. Ya. Pasti. Nah, jadi hari ini kalau dibilang beban guru, saya melihat begini ya. Di zaman perang kenabian juga Nabi memesankan hati-hati dengan ramai, hati-hati dengan jumlah. Ya. Kadang-kadang kita pada saat sedikit ingin banyak, tapi pada saat banyak kewalahan. Ya. Jadi perang yang paling terkalahkan waktu itu adalah perang pada jumlah banyak. Jadi kenapa saya bilang Bu Epi begitu? Hari ini pemirsa dan kita semua, PGRI tambah kuota. Artinya dengan adanya guru P3K. P3K itu, ini belum lagi kita bicara beban pada guru ya. Tapi kita ucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah dulu. Kekurangan guru terjawab dengan adanya jumlah hari ini. Tetapi mampu nggak kita kelola jumlah ini? Ya kan? Kapasitas kita baik oleh pemerintah, dalam hal ini PGRI juga. Jadi peran PGRI kan di satu sisi. P3K yang lama itu pada masalah relokasi. Ya hari ini relokasi itu belum juga ditanggapi oleh pemerintah pusat. Yang kedua, yang baru lulus ditempatkan dengan 3 pendekatan. Ya. Menurut aplikasi BKA, menurut pendekatan dinas, nggak tersebar, kembali lagi ke aplikasi. Nah, kemudian guru-guru negeri, pegawai negeri di swasta akan ditarik. Ya, jadi masalah lagi. Ini will juga ini. Jadi satu syukur kita akan ada kuantitas yang banyak. Ya, tapi bagaimana kita kelola, kita distribusikan sehingga guru-guru ini secara kuantitas betul-betul tercukupi itu. Nah, guru-guru ini kita akui Bu Epi ya. Pemerintah masih terbatas dalam hal mengasah kemampuan. Apalagi berorientasi pada Merdeka Belajar. Maka di sini karena banyak, memang belum semua Pak Tabani lepas dari merdeka. Berarti belum merdeka. Belum semua. Belum semua merdeka. Kan begitu. Ada di UDIK, ada di macam-macam masih ya. Jadi hari ini saya melihat bahwa kita butuh penataan ulang terkait dengan guru ini. Dan penataan data ulang ini harus betul-betul update kekinian. Jangan lagi update-nya Bu Ipi, saya juga minta ke dinas. Dinas kota. Kita sama-sama Bu, tidak terkecuali kami di dinas ini kan. PGRI minta bahwa jumlah banyak ini betul-betul kita kelola dengan baik. Sehingga kekurangan guru, keprihatinan kemarin itu menjadi betul-betul terpenuhi. Gitu. Jadi harus serius Pak ya? Harus serius di sini. Di sini berat ini urusannya. Jadi bukan sudah selesai nih masalah guru. Nah, persoalan merdeka atau tidak, saya mengatakan bahwa kurikulum merdeka atau Merdeka Belajar ini ada ukuran indikatornya. Kita tidak boleh mengatakan, udah berhasil. Ada indikator ukur, secara kasar partisipasi siswanya bagaimana? Efektif belajarnya gimana? Kemudian ketertinggalan anak ini punya masalah enggak? Mungkin 3 hal ini Bu Epi perlu kita lihat, ya kan? Saya melihat ada hal yang mengarah kepada guru adalah pada efektif. Mengajarnya ini. Maka saya katakan tadi 4 standar kompetensi. Tetapi persoalan besarnya saya lihat semuanya sudah mengarah, sudah bagus. Kemarin saya ikut ini Lokakarya 9 ya. Angkatan 9 ini. Panen Raya. Lokakarya 9. Ini nasib kelompok 10-11 gimana? Tadi Pak Tabani mengatakan Menteri udah pamit. Masih ada rasanya. Nggak ada panen raya lagi ya. Jadi Bapak Ibu kita semua, ini nggak ada kita menyalahkan siapa. Tapi kebaikan ini tentu punya masalah kita adalah karena hal baru. Maka hal baru ini kalau semuanya kita lepas, ya kan? Artinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, hari ini begini. Kalau saya pahami salah, tolong diperbaiki. Mungkin tangan kanannya kementerian hari ini adalah Balai Penggerak. Ya? Balai Guru Penggerak sekarang. LPMP sudah diubah menjadi BPMP. Itulah tangan kanan Kemendikbud di daerah itu untuk mengupgrade ketenagaan yang ini. Bukan di sini bahwa dinas provinsi, kabupaten kota tidak berperan. Gitu.
tapi ada sisi lain. Maka saya melihat efektivitas kolaborasi antara kedua ini dengan Menteri minta pamit, mudah-mudahan paling tidak Bu, angka yang tadi masih sekian itu dengan lokakarya bertambah 10 dan 11 itu bisa diselesaikan dulu. Ya, ini penting bahwa kita melihat ini guru-guru ini yang sudah diberikan kapasitas, tetapi bahasa Acehnya penutuhnya gimana itu? Penutuh, Bu. Jadi mudah-mudahan bisa terhantarkan pada finalisasi dan jumlahnya mudah-mudahan kuantitas guru tersebut di Aceh itu menjadi tercukupi untuk memberikan imbasan pada yang lain, ya kan? Nah, ini yang kita berharap, Bu. Artinya ada harapan yang krusial di sini bahwa tata kelola dari guru ini sendiri perlu didesain sebaik-baiknya begitu sih. Demikian rupa. Karena ini tadi garda terdepannya begitu ya. Enggak, kalau seandainya yang namanya menata kembali ya bukan hanya saja pada level itu. Ya saya pikir ini pemerintah daerah khususnya Aceh itu harus serius. Ya melakukan menata kembali, menata kelola semua institusi yang mengurus pendidikan. Itu yang pertama sekali. Ya misalnya bagaimana menempatkan orang-orang yang memang ya katakanlah berikanlah sesuatu pada ahlinya, itu Pak ya. Ya supaya kenapa diberikan pada suatu ahlinya supaya mengurangi yang kita sebutkan tadi kekurangan. Jadi kekurangan itu akan bisa teratasi ketika dia ditempatkan orang-orang. Bukan hanya pada pucuk pimpinan, tetapi juga pada bidang-bidang yang menangani itu. Jangan-jangan nanti bidang misalnya dia tukang bengkel, lalu diberikan pekerjaan yang di luar bengkel sehingga dia nggak bisa menjalankan itu. Ini makanya bukan hanya di dinas pendidikan, tetapi juga karena ini kita berbicara pendidikan tadi kan bukan pada dinas pendidikan saja, juga dinas pendidikan pun mulai dari provinsi dan kabupaten kota. Kemudian institusinya, misalnya kita katakan departemen agama seperti apa, badan daya seperti apa. Jadi jangan nanti kita ngomong satu lembaga pendidikan sementara lembaga pendidikan yang lainnya kita biarkan begitu saja. Jadi ini enggak jadi makanya dikelola itu. Untuk pembinaan guru juga saya kira ya selama ini harus dievaluasi. Harus dievaluasi misalnya katakanlah penataran diberikan selama ini. Apakah itu sudah berjalan sesuai di relnya atau tidak? Jangan-jangan nanti ini kalau kita ngomong jangan-jangan Pak ya, jangan-jangan hanya sekedar misalnya ini ada dana lalu dipanggil tenaga pengajar trainernya, dilatihkan di hotel, status itu pulang. Tapi setelah itu ada evaluasi atau tidak? Nah, ini sebenarnya menurut saya ini harus ditata ulang kembali kalau memang Oleh sebab itu saya berharap ya pemerintah daerah ini meluruskan kembali niatnya untuk membangun pendidikan Aceh ini. Jadi niatnya memang ada niat untuk membangun pendidikan Aceh dan ada niat untuk membangun kehidupan pribadi. Ya kan, jadi makanya sekarang mana yang lebih duluan nih Pak ya. Nah, kalau seandainya kita memang memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun pendidikan, maka itu harus dibenah kembali. Jadi kalau itu nggak dibenah, ya saya pikir sama aja kita nih ngobrol soal pendidikan hari ini, besok ngobrol tentang pendidikan lagi, nggak ada apa-apanya. Pendidikan tidak akan maju. Nah, salah satu makanya juga yang kalau di guru juga harus kita bangun kembali adalah yang namanya kesadaran untuk melakukan self development. Ya ini kan kebanyakan ya katakan guru sekarang nih ya saya juga guru ya, tapi ya walaupun saya sekarang dalam posisi sudah ya secara legalitasnya bukan guru apalagi, tetapi saya mengatakan saya sadari ya, dan juga apakah pada diri saya juga pada guru-guru sangat rendah keinginan untuk melakukan self development itu. Padahal ini sangat dibutuhkan mengingat kondisi perkembangan anak di era ini jauh berbeda dengan era yang dulu gitu ya. Dan kita juga tidak bisa memaksakan model-model pembelajaran yang dulu dengan kondisi anak yang sekarang. Dan itu kita malah nanti dianggap pula kita terlalu memberikan doktrin yang tidak bagus dan membuat anak-anak malah semakin tidak mau belajar. Karena anak-anak sekarang
semakin sulit kita ajak belajar. Apalagi mengajak membaca. Saya nggak tahu, kalau saya minimal saya bisa mengambil contoh pada anak saya. Zamannya sudah beda begitu. Zaman Tapi berbeda. kalau bicara soal self development ini juga sebenarnya bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya. Tapi ada evaluasi tidak sehingga itu benar-benar punya setiap guru itu melakukan pengembangan diri atau tidak begitu. Kalau saya melihat ya sampai dengan hari ini itu jarang sekali dilakukan evaluasi, terutama Dinas Pendidikan Provinsi ya yang memang melakukan itu, dan saya juga mengamati ya ketika ada kegiatan-kegiatan itu. Sayangnya memang tidak ada dari provinsi yang bisa menjawab ya ke Bu Evi nih. Kalau di Kota Banda Aceh sendiri begitu ya, untuk melihat kapasitas dari guru-guru kita ini ya. Tadi kita sudah bicara soal tata kelola begitu. Nah, di Banda Aceh sendiri begitu untuk melihat bahwa guru-guru ini kemampuannya itu, self developmentnya itu meningkat ya. Kemudian anak-anak yang lulusan dari sekolah-sekolah juga punya kompetensi yang baik juga untuk bisa bersaing. Ini seperti apa, Bu? Baik. Jadi kita kan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek itu untuk mengukur kualitas pendidikan di setiap daerah, itu kan dilaksanakan asesmen nasional namanya. Nah, asesmen nasional itu yang diukur indikatornya adalah literasi seperti Pak Tabrani sampaikan, kemudian numerasi, kualitas pembelajaran, iklim keamanan sekolah, inklusivitas. Ya, jadi indikator-indikator ini dapat dilihat dari anak-anak ya, siswa yang mengikuti asesmen nasional, dan ada juga guru yang harus menjawab survei lingkungan belajar begitu. Nah, kalau Kota Banda Aceh kita katakan memang dari hasil rapot di atas rata-rata kabupaten kota lain yang ada di Aceh dan juga di atas rata-rata nasional. Tetapi bukan berarti nilainya sudah sangat maksimal. Kita masuk memang kategori baik, ada juga yang sedang, ada juga yang cukup. Banyak hal memang yang harus betul-betul kita benahi. Nah, untuk Banda Aceh memang PR bagi kami di kualitas pembelajaran. Berarti kalau sudah bicara kualitas pembelajaran, ukurannya pasti nanti adalah bagaimana kompetensi guru-guru kita gitu. Memang benar yang disampaikan Pak Jamal, Pak Tabrani. Secara jumlah kita terus nih membenahi melalui pengangkatan guru P3K. Karena kalau guru nggak cukup ini masalah juga. Nah, kita belum bicara lagi setelah nanti gurunya cukup, bagaimana kualitas mereka. Apakah 93 guru penggerak ini sudah menjawab? Ya belum tentu menjawab. Gitu. Karena dari 93 ini walaupun secara legalitas formal mereka dinyatakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan hasil diklat, kemudian tes, semuanya layak, mereka sudah dikatakan mumpuni sebagai guru. Tetapi pelaksanaan di lapangan inilah yang butuh yang namanya pendampingan dan pengawasan, gitu ya. Nah, untuk pendampingan dengan pengawasan butuh lagi kan tenaga pengawas sekolah juga yang harus sesuai juga kemampuannya begitu. Jadi bagaimana kalau kita mau melihat kemampuan guru kita ini sudah berada di level A misalnya, seandainya yang melakukan pendampingan dengan pengawasan belum sampai ke terupgrade kemampuannya di sana. Jadi memang lingkaran pendidikan ini saling kait-mengkait gitu. Jadi kalau untuk Kota Banda Aceh artinya begini, kami dari Dinas Pendidikan berusaha ya dan berupaya maksimal mungkin bagaimana menjawab apapun program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu kita sahuti. Walaupun di dalam perjalanannya tidak mudah gitu, karena tuntutannya bagaikan deret ukur, tetapi perlakuannya deret hitung gitu. Anak-anak dihadapkan dengan digitalisasi. Guru mereka kita ajarkan 1 jam sudah langsung bisa nih Canva segala macam ya, itu saya ambil contoh aja nih, mendesain gambar begitu dia tahu, lihat secara online, membuat ilustrasi menggunakan Canva itu bagaimana. Kan anak-anak itu nggak semuanya bisa itu. Kalau kita sekarang ngajar di kelas, berarti kan guru yang mengajarkannya harus punya kemampuan lebih kan. Guru untuk punya kemampuan itu
kemampuannya tidak secepat anak. Kan ini salah satu contoh saja nih yang menjadi persoalan. Oleh sebab itu, kalau kita saling tunggu menunggu, misalnya nih, dari legislatif bagaimana menata regulasi gitu ya. Kemudian apakah kepala daerah juga paham tentang Merdeka Belajar? Kalau kita saling tunggu menunggu, kemudian para stakeholder misalnya, udah sejauh mana nih paham tentang Merdeka Belajar? Mungkin persoalan ini nggak akan selesai. Maka kami punya prinsip di mana posisi kita hari ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka itulah yang harus kita upayakan. Jadi kalau Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh ini terus berbuat. Memang kami benar-benar guru ini kami perhatikan ini. Jadi optimalisasi komunitas belajar ini terus kita upayakan. Kemudian Pak Wali Kota, Pak PJ Wali Kota juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewajiban aktivasi akun Belajar ID dan aktif di PMM. Karena sekarang sistem pelatihan guru kita sudah hampir jarang Pak Tabrani yang kita undang ke hotel. Pemerintah pusat juga nggak pernah lagi mengundang ke di Jakarta atau Bandung guru dilatih 3 hari itu tidak. Jadi semuanya melalui platform digital. Jadi PMM, platform Merdeka Mengajar. Di situ memang semuanya diberikan. Nah, kami ngontrolnya dari mana? Berapa persen guru kami aktif? Berapa persen guru kami yang benar-benar berbuat? Kan PMM itu dituntun ya, guru kita selesai modul 1, modul 2, modul 3 terus gitu. Jadi itu kita terukur. Jadi kita kontrol guru-guru kita yang aktif di PMM. Kemudian melalui Kombel inilah yang kita minta guru penggerak kita dan guru-guru kita yang aktif di PMM ini mengimbas kepada teman-teman. Ini kan dalam bentuk ikhtiar kita ya, upaya kita untuk bisa menggerakkan guru kita ini bersama-sama untuk terus menyongsong Merdeka Belajar. Sesuai dengan tagline kita ya, bergerak bersama gitu ya, nggak bisa sendiri-sendiri dan punya pemikiran sendiri-sendiri, tapi harus punya pemahaman bersama terkait dengan Merdeka Belajar. Kita sudah di penghujung waktu, tapi sayang sekali memang banyak, kalau bicara soal pendidikan banyak yang harus kita bahas begitu, dan banyak yang harus hadir sebenarnya di sini begitu ya, untuk bisa membahas bersama. Tapi tidak mengapa, hari ini kita cukupi di sini. Mungkin sebagai closing statement, masing-masing bisa menyampaikan singkat-singkat saja ya. Kita mulai dari Pak Tabrani. Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Nah, karena memang ini kan dikatakan bergerak bersama melanjutkan Merdeka Belajar. Nah, tentu saja harus ada yang jelas agenda bersamanya apa, musuh bersamanya apa. Jadi kalau musuh bersamanya jelas, barulah kita bisa mengajak orang-orang untuk bergerak bersama untuk mengatasi musuh itu. Nah, kalau musuhnya ini belum diidentifikasikan dengan baik, maka ini akhirnya akan berjalan, ya berganti menteri, nanti akan berganti yang lain. Yang pusing juga guru di sekolah. Salah gerak jadi. Salah gerak gitu. Jadi harusnya bergeraknya kita kepada suatu titik, tapi ini bergeraknya pada titik yang berbeda. Jadi Baik. Silakan dari Pak Jamal. Ya, terima kasih kepada kita semua, kepada semua stakeholder ya, pelaku-pelaku pendidikan di hari yang berbahagia ini. Cuman saya atas nama rekan-rekan PGRI ya, mengatakan semua kita sudah berbuat. Namun mungkin bayangkan maksimal, optimal saja mungkin belum ya. Maka secara profesi guru kita berharap begini, kalau gajah nggak dilindungi itu punah juga walaupun. Maka kita berharap, mari kita sama-sama juga menjaga dan melindungi guru. Baik. Ya. Yang kedua, kesejahteraan yang diperhatikan oleh pemerintah, ini sama-sama pemerintah menjaga, kemudian yang diberikan juga berikhtiar untuk menjaga kesejahteraan. Kemampuan teknis melalui pendekatan Merdeka Belajar ataupun untuk mencapai TF yang baik, ini kita minta kepada pemerintah melalui Balai Guru Penggerak, Dinas Pendidikan, ini terus bersama-sama kita upayakan ikhtiar baik ini. Barangkali ini dari saya. Terakhir dari Bu Evi, singkat saja Bu. Terima kasih karena Pak Tabrani sudah menyampaikan banyak hal, Pak Jamal juga. Kalau saya sederhana saja, lebih mengajak kepada yuk guru-guru, ya kepala sekolah, para pengawas, kemudian anak-anak didik kita di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh, untuk tetap semangat. Ya, semangat belajar, semangat berbuat. Mari kita jawab Merdeka Belajar ini
dengan penuh optimisme. Baik. Supaya bisa lahir generasi emas insya Allah pada tahun 2045. Baik, terima kasih Pak Tabrani, Pak Jamaluddin dan juga Bu Evi atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita dalam dialog Aceh Bicara. Harapan kita adalah pendidikan kita terus maju dan mencapai generasi emas di 2045. Akhirnya saya Ida Almadani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.